Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Rizal, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih. Dokter memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Belum apa-apa udah. Kan, mau nangis gue. Perjuangannya sampai ke titik ini luar biasa. Itu dia. Sabar ya. Dokter sendiri ya? Saya Sendiri. ada nanti lagi Ada. Mana sih Bang Cacanya kok nggak naik? Udah, Bang Caca. Ya, bunuh aja, Bang. Mau kemana sih, Bang? Yuk. Udah. Udah ya. Cak, itu udah live, Cak? Sekarang aja. Sana langsung. Oh iya, nanti aja ya, Mas ya. Soalnya kan nanti ada barang yang Oke, udah jelas ya, kita buka ya, kita bongkar ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka habis dah kelakuan satu manusia ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Doktif mengucapkan terima kasih ya, tapi sebelumnya di sini Doktif benar-benar mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini, mau meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya. Kalian mau meluangkan waktu di sini. Doktif mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa ya. Doktif benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dari Doktif muncul pertama kali, para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang berita yang miss, tapi Doktif bisa memaklumi karena mungkin kalian kan pencari warta, pencari berita ya. Tapi Doktif apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Doktif bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Doktif ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Doktif yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Doktif yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Doktif apresiasi terhadap Polda Metro Jaya, Dirkrimsus. Pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Doktif, uang Doktif yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Doktif pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Doktif pastikan Dirkrimsus, Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Doktif pastikan, bahkan Doktif berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Doktif masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Rizal, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih. Doktif memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3. Seperti yang sudah disebutkan di preskon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Doktif sering sebutkan tomat busuk ya. Yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ.
Dan yang kedua adalah DNA salmon, yang ketiga adalah stem cell. Ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Doktif laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya Doktif minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya Doktif tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Doktif bilang marga satwa? Doktif di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Doktif bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Doktif itu adalah karakter binatang. Makanya Doktif dibilang adalah marga satwa. Dan Doktif tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Di Polres. Polres ya, Pulau Gadung mereka minta damai, di situ Doktif katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Doktif, Doktif laporkan Anda. Kita selesaikan di meja hukum. Ya. Tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Akan ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal access atau penyebaran data pribadi. Data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, Doktif itu sebenarnya tidak ingin melaporkan. Karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Betul. Ini lumayan agak berat. Jadi Doktif itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuman tujuannya Doktif ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu loh, yang bener, jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat Doktif bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya Doktif. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan Doktif kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya Doktif disebar oleh SS di akun medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu Doktif datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, oh itu paginya ya, maaf, itu ulangi lagi. Paginya guys, pagi-pagi Doktif kesel. Doktif ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersulutlah emosi. Ya. Akhirnya Doktif pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya Doktif. Karena terpicu kekesalan yang luar biasa. Ya, nah. Ternyata jadi Doktif tuh pikirannya gini. WhatsApp itu kan pribadi, bukan publik. Kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik? Yang menyebarkan adalah SS. Kan gitu dugaannya. Ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya? Revenge lah ya, keselnya Doktif. Ya udah kalau gitu siapa yang tahu nomornya Doktif juga harus tahu nomornya SS. Seperti itu ya, jadi Doktif pasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys, Doktif lah yang dilaporkan. Doktif lah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik. Ya. Nah, di situ Doktif akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya? Ya, jadi Doktif katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu Doktif akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor Doktif di medsos tersebut. Ya, nah lucunya guys, Doktif ceritakan bagaimana ularnya manusia ini satu ini. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor Doktif di medsos dengan inisial I. Ya, jadi itulah memuncak kekesalannya Doktif. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui Dok, yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak. Ya, hanya bisa menebak nomor yang pemiliknya adalah Doktif. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya, betul. Disampaikanlah buktinya ini. Doktif ketawa pada saat itu. Pak penyidik,
Penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-prank oleh SS. Dokter sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor dokter dipukul ini, sekian menit semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi dokter sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu tarik. Sampai kapan kamu melakukan ini? Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, Dokter bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1T. 1 triliun guys dari penjualan skincare. Tahun 2024. Dotif nggak iri sama sekali. Ngapain Dotif iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada Dotif iri. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya, tapi yang Dotif sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya? Sehingga apa, masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin Dotif membeli produknya, Dotif uji lab, tetap hasilnya sama. Ya, jadi Dokter menabuh genderang perang kepada orang ini ya, mafioso per skincare ini luar biasa. Ininya, apa namanya, istilahnya tantangannya. Tapi Dokter nggak akan berhenti. Kenapa? Karena yang Dokter sampaikan kebenaran. Tujuannya Dokter nyelamatin duit kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang bener, ya udah jagangannya jualannya yang bener-bener aja. Contohnya tomat. Kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke DRL yang saat ini tersangka. Tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan yang nggak penting seperti ini dengan menggunakan nama dokter. Dokter akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Ripe Skin. Dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi Dokter katakan hati-hati terhadap owner-owner skincare tukang flexing, Raja dan Ratu Flexing, DRL dan DRG. Ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu rakusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture. Paham nggak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini. Bukan cuma Dokter yang keluar-keluar terus, enggak, kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat Indonesia bodoh, gampang banget dikibulin. Nanti juga lupa kok. Kita lihat kasusnya si DRL, kembali lagi ke DRL ya. Dokter sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Ya, Rolls Royce yang dia gembar-gemborkan, dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Dokter ulangin. Plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK tidak pernah terdaftar. Itu adalah nomor plat sementara. Bertahun-tahun dia menggunakan plat itu untuk apa? Dugaannya Dokter untuk ngemplang pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia kebal hukum. Iya, Dokter percaya. Dan Dokter minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agia, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Di mana keadilannya? Ya, Dokter minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada rasa bersalah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD. Titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3,5 tahun? Apa yang dia lakukan? Petentang-petentang dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara di Mabes, dia tidak menggunakan PhD-nya.
Mungkin takut kali ya Dokter dibully kali ya. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat, di pemerintah? Nggak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga nggak ada sanksinya di Indonesia gini. Nah ini yang Dokter ingin sampaikan ke masyarakat. Stop, ini orang udah, Dokter bilang mungkin apa ya istilahnya ya, Dajjal aja mungkin sungkem ini sama dia. Luar biasa guys. Ternak buzzer-buzzernya menyerang Dokter. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat. Kembalikan hak masyarakat. Uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, DNA salmon, stem cell. Kamu kembalikan. Bukan untuk memenjarakan kamu. Ya, Dokter itu bukan untuk memenjarakan kamu. Kembalikan hak masyarakat yang udah kamu ambil. Ngerti nggak sih DRL kamu itu? Tapi terus kamu serang Dokter dengan buzzer-buzzernya kamu. Enggak semua masyarakat Indonesia bodoh, tolol, bisa kamu giring seperti itu. Enggak.